Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Ibadah keluarga pada hari ini, bacaan firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita adalah dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema renungan sikap umat di tengah keanekaragaman. Kekasih-kekasih Tuhan, Korintus adalah jemaat yang berdiri melalui hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Di sana ia juga bersama-sama dengan kedua rekannya yaitu Aquila dan Priscilla melayani jemaat ini. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki kemampuan dari sisi materi dan juga keberhasilan dari sisi ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain jemaat Korintus dan orang-orang Korintus dikatakan sangat bejat dari sisi moralitas hidup. Di saat Paulus berada di Korintus, di Efesus maksudnya, ia mendengar bahwa ada banyak persoalan dan ada banyak pergumulan dalam kehidupan jemaat tersebut. Sehingga ini yang mendorong Paulus untuk segera menulis surat kepada jemaat di Korintus dan menjawab serta memberi petunjuk untuk persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Salah satunya yang berbicara tentang persembahan kepada berhala. Di ayat 1 kita membaca bagian firman Tuhan ini merupakan peringatan Paulus dan nasihat Paulus terhadap jemaat yang merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan. Namun sikap yang mereka tunjukkan, Paulus membahasakannya, mereka ini sok tahu. Mereka diingatkan oleh Paulus agar jangan sampai pengetahuan yang mereka miliki itu membuat mereka menjadi sombong. Kemudian Paulus mengarahkan jemaat tersebut yang memiliki pengetahuan agar bersikap penuh kasih dan membangun persekutuan. Kemudian di ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13, Paulus dalam nasihatnya berbicara tentang hal makan daging persembahan berhala. Bagi Paulus, jemaat yang masih muda ini pasti belum semua memahami tentang berhala itu ada atau tidak. Muda dalam hal pemahaman iman, yang baru bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Ada orang yang masih terikat terhadap keyakinan lama. Sebaliknya, ada umat yang sudah mantap meninggalkan penyembahan berhala. Hal makan dan minum bagi Paulus tidak memiliki makna baik atau jahat. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Tuhan. Kebebasan yang ada bukan dipakai dengan seenaknya, akan tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jemaat tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu dan menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah. Sehingga bagian akhir dari perenungan ini Paulus menegaskan sikapnya dalam menghadapi atau menyikapi hal makanan. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan dan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Sikap Paulus yang sangat berhati-hati dan bijak inilah yang seharusnya dijaga dalam persekutuan yang dibangun dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini, Paulus mau menasehatkan jemaat agar mereka hidup penuh kasih dan saling melengkapi, saling menopang dalam kehidupan satu dengan yang lain. Pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan umat dan manusia secara keseluruhan
Paulus mau mengatakan bahwa pengetahuan yang kita miliki itu tidak pernah cukup dalam kehidupan kita dan tidak pernah lengkap. Kita membutuhkan pengetahuan dari hari ke hari. Kemudian tindakan yang harus dilaksanakan atau dijalani dalam kehidupan sehari-hari bukan atas dasar pengetahuan yang kita miliki semata-mata, tetapi atas dasar kasih Allah, sehingga kita juga dengan pengetahuan yang kita miliki kita bisa menggunakannya untuk mengasihi sesama. Kemudian hal yang kedua, Paulus juga mau mengingatkan, jangan ada yang menilai dirinya secara berlebihan. Jangan ada yang menilai dirinya memiliki pengetahuan maka orang lain lebih rendah dari dirinya. Hal yang ketiga, Paulus mau mengatakan bahwa berhala itu adalah hal yang sia-sia dalam kehidupan jemaat, sehingga manusia perlu mengarahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah semata. Oleh karena itu, jangan mempersoalkan makan dan minum, karena hal itu tidak menyelamatkan. Makanan dan minuman adalah bagian berkat yang Tuhan berikan kepada umat manusia untuk menunjang kehidupan mereka, sehingga manusia atau orang percaya seharusnya mengarahkan seluruh kehidupannya kepada Allah yang merupakan sumber berkat kehidupan itu, di mana Allah itulah yang menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Sehingga kita perlu menggunakan hikmat Tuhan dalam menyikapi kehidupan yang ada di sekeliling kita dalam kebersamaan dengan lingkungan yang berada, dengan sesama yang berada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai pribadi yang telah bertumbuh dalam hal ini, iman percaya seharusnya mendukung pertumbuhan iman saudara-saudara kita yang baru bertumbuh dalam iman mereka. Tidak usah mempertentangkan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan persoalan yang membawa diri kita maupun orang lain ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, renungan kita ini mau ditutup dengan satu pembelajaran hidup bahwa sebagai umat Tuhan, baik generasi muda maupun generasi yang telah lebih matang dalam pemahaman iman, satu sama lainnya harus saling membangun, harus saling merawat pertumbuhan iman dalam keragaman. Satu mengajarkan hal-hal yang positif kepada yang lain, dan yang lebih muda juga saling menghargai kepada generasi yang lebih tua di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah konteks kenyataan kehidupan dalam keragaman di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, baik yang ada di Korintus maupun yang ada di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Sehingga kita dengan satu dengan yang lain saling melengkapi dalam tumbuh kembang iman kita, bukan mempersoalkan hal-hal yang sifatnya duniawi semata, seperti halnya makanan dan minuman. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita saling melengkapi, mari kita saling menopang, mari kita saling mendukung dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanan, minuman adalah bagian dari keberkatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi makanan dan minuman tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Amin.